Koja Rahmat Syamsul Amin ya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah CAT dan CAM ya, yaitu kita buka ya untuk menyelesaikan Introduction to Milling and Drilling. Ya, langkah yang pertama ya di sini ya. Kita lihat dari tutorial Introduction to Milling ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan tugas-tugas seperti facing, contouring, pocket, machining, counter boring, drilling, tapping, dan post processing. Nah, langsung saja ya ke langkah yang pertama ya. Sebelum itu kita buka dulu ya contoh material yang akan kita buka ya, yang akan kita kerjakan atau kita edit ya. Kita buka dulu aplikasi Inventor ya. Setelah itu kita open file ya. Nah, di sini saya sudah langsung ya masuk di CAM ya, sampel atau contohnya ya. Ini tutorial 1 ya, kita klik lalu open. Kita tunggu ya. Terbuka seperti ini ya. Nah, kita lihat ya tutorialnya ya, langsung saja ya. Yang pertama ya di facing, milling, di pocket. Nah, di sini kita akan tujuannya untuk meratakan permukaan. Nah, langsung saja ya di tutorial yang pertama kita yang pertama yaitu kita ribbon, klik tab, kemudian di panel ya, di panel, terus kita pilih cache. Ini di panel, kita pilih cache, kita klik ya. Nah, kemudian lagi langsung saja kita pilih di tooltab ya, tooltab kita pilih tool, kemudian setelah itu sudah terbuka ya, kita pilih contoh ya, sampel garis ya, to select ya, pilih tool yang pertama ya, 0,0 face ya, ini kita kemudian select ya, pilih tool yang satu ya, jadi kemudian select. Nah, setelah itu kemudian kita menuju geometry tab ya. Nah, geometry tab nah, ini ya, geometry tab. Nah, supaya muncul ya garis pinggir ya, seperti dari alat yang akan kita face ya, ini ya. Nah, setelah itu ya kita menuju ke post tab ya, post tab ini ya, tab, kemudian klik. Setelah itu kita pilih pas extensionnya ke 5 mm ya. Pas extensionnya kita naikkan menjadi 5 mm ya. Ini jarak ya, kalau kita perhatikan jarak ya, ini seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita bisa klik OK, kemudian kita kalau bisa kita simulasikan dulu ya. Nah, oke, kemudian kita simulasikan ya, di toolpad, kemudian simulate. Kemudian simulate. Nah, seperti ini ya. Untuk menatakan ya. Itu kita lanjut ya ke pengerjaan yang kedua, kita close dulu. Kemudian kita lanjut ya di tutorial. Nah, di sini masuk ke counter di profil ya. Kontur ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di ribbon, klik tab, di panel ya, di kontur ya, di kontur. Nah, di sini ya, di kontur ya, klik. Nah, setelah itu lanjut. Nah, setelah itu kita pilih tooltab ya, seperti tooltab dan kita
pilih tool, terus nah di sini kita pilih new tool. Tool, jadi kita membuat atau mengedit mata bor yang baru. Nah, di sini kita tag di sini tab. Nah, di sini loop length jadi 20 panjang atau kedalaman. Kemudian setelah itu kita klik OK, kemudian pilih ya mata bor yang sudah kita edit tadi. Nah, sini setelah itu kemudian kita pilih di speed and speed group ya, kita di spindle speednya ubah menjadi 3000 rpm ya, sekitar 5000 ubah menjadi 3000 saja. Itu setelah itu coating feed rate-nya diubah menjadi 800 coating feed rate ya, di sini ubah menjadi 800. Nah, setelah itu lagi kemudian di geometry tab ya. Nah, tab ya. Pilih geometry tab di sini ya. Nah, di sini terus kemudian kita pilih kita pilih bawah ya, bagian bawah kita untuk menandai ya bagian yang akan terpotong ya. Nah, di sini kita tandai ya, di sini pastikan counter select-nya sudah aktif ya di sini. Kemudian kita select yang bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, sama kan di tutorial. Nah, setelah itu kita pilih height tab ya. Height. Nah, ini ya height tab. Nah, kemudian setelah itu ya untuk melihatnya ukurannya di sini ya. Nah, kita pilih the bottom height, drop down select model bottom height, model bottom. Nah, di sini ya bawahnya sudah terlihat ya. Nah, itu seperti ini ya. Kemudian change bottom offset, jadi min 1 mm ya, kita kurangi. Nah, seperti ini ya, karena tujuannya apa, supaya tembus ini ya, supaya terpotong secara keseluruhan ya. Setelah itu kita lanjut, kita bisa oke. Kemudian kita simulasikan ya satu persatu. Kita tunggu lagi. Itu kita bisa simulate seperti ini ya, simulasinya ya. Nah, seperti ini bisa menembus. Setelah itu kita bisa close untuk lanjut ke langkah yang berikutnya. Sini tadi di counter profil, kemudian kita row the pocket ini. Nah, sama ya seperti tadi ya, makanya kita pilih body pocket. Sekarang body pocket. Nah, di sini body pocket. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih tool tab ya, seperti tadi ya, tab tool. Kita pilih bottom select di 2 ya, di bagian 2 ya, tool tab. Nah, ini ya nomor 2 ya. Nah, ini kita pilih, terus kemudian select. Setelah itu ya kita klik di tab. Nah, terus kita klik di bagian seperti pada di contohnya, tab. Nah, ini kita pilih ya di sini. Ini
klik. Nah, tujuannya untuk press ini untuk mengubahnya ya, bagian ini ya, tab ya. Setelah itu hit tab, kita bisa cek saja ya, cek tidak perlu ada diubah, kemudian langsung lanjut di fast tab ya, klik fast tab, kemudian enable multi tab. Nah, multi tab ya, kita multiple tab ini kita checklist multi table. Nah, kita checklist. Setelah itu maksimum row step down kita naikkan menjadi 2 mm maksimum. Nah, ini kan 1 mm menjadi 2 mm. Nah, kemudian change finishing step down kita naikkan menjadi 1. Nah, sini ya, ini ya. Setelah itu selanjutnya kita bisa klik OK, kemudian disimulasikan. Nah, sebenarnya kita bisa simulasikan ya, tapi cepat ya supaya lama ya, seperti ini ya. Nah, untuk merubahnya bagian yang biru-biru ini ya, supaya terbentuklah seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa close untuk melanjutkan ke langkah yang berikutnya ya. Kita besar. Nah, kita pilih mill drill counter board di sini ya, mill drill counter board. Nah, kita pilih tujuan panel di bore ya, bagian bore ya. Nah, tujuan kemudian bore ya. Klik. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya pilih tool tab, kemudian pilih lagi ini ya, contoh yang kedua ya. Tab yang kedua, kemudian select lagi. Setelah itu geometry tab ya, kita cari geometry tab. Nah, kita klik bagian yang biru ini ya, seperti pada gambar ya. Nah, di sini geometry tab. Nah, ini ya, dan ini atas dan yang bawah. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya kita langsung ke fast tab ya, fast tab. Kita edit ya, pitch-nya menjadi 2 mm ya, pitch. Nah, ini menjadi 2 mm. Nah, setelah itu lanjut bisa kita oke, kemudian disimulasikan ya. Oke, tujuannya di bore yang pertama ini untuk melubangi ya bagian atas ini ya. Nah, ini kita simulasikan ya. Nah, seperti inilah ya. Langkah yang berikutnya ya, kita buka lagi tutorialnya. Tadi di mill the counter bar ya, kemudian drill the hole ya, melubangi ya, lubang ya. Nah, yang pertama ya kita pilih drilling panel, kemudian drill ya, pilih drill ya. Nah, ini drilling panel ya. Nah, kemudian kita klik drill sini. Sini ya. Nah, kita pilih drill. Setelah itu kemudian kita kembali lagi ke tool tab, kemudian kita cari new mill tool, kemudian new mill tool ya, untuk membuat struktur yang baru. Nanti lagi kemudian klik cutter tab ya, tab di sini sudah ya, sudah terbuka tab. Kemudian kita pilih tipenya menjadi drill ya. Nah, di sini sudah ya, drill. Nah, setelah itu kita ubah diameternya menjadi 5 mm ya, 5 mm kita perkecil diameternya. Setelah
Setelah itu lanjut, kita klik oke ya, oke, kemudian pilih ya yang sudah kita pilih tadi ya. Kita oke. Nah ini kita pilih select ya. Nah kemudian setelah itu ke geometry tab ya, untuk meletakkan metafor itu ya, apa yang akan kita bukan pengerjaan. Tapi kan yang di sini ya, sekarang di bagian bawahnya ya, supaya drill hole tadi ya, supaya tembus ke bawah ya. Kemudian kita lanjut, kemudian kita klik tab, kemudian kita lanjut, drill tab probe bottom ya, kita cek probe-nya, drill tab. Nah ini ya, kita checklist ya, drill tab probe bottom ya. Kemudian kita ubah ya di sini break depth-nya menjadi 1 mm ya. Nah udah. Nah kemudian lanjut ke cycle tab ya, cycle tab. Nah cycle tab, kemudian kita pilih chip breaking partial rate ya. Chip breaking partial ya, chip breaking partial. Nah sudah ya, ini kita klik. Setelah itu lanjut, kita bisa klik OK, kemudian kita simulasikan ya. Sebenarnya jadi untuk mengubahnya ini ya, kita OK dulu, baru kita simulasi atau simulate ya. Nah, seperti inilah ya, tembus ke bawah ya. Yang sebelumnya yang di bor ini hanya di atasnya ya. Nah seperti ini ya, tidak sampai ke bawah, hanya buat ulir ke yang di atas ini ya. Nah kita bisa ya, yang drill chip sampai bawah. Nah yang lubang kecil ya, lubang kecil ya sampai bawah ya. Nah setelah selesai ya, kita bisa close ya. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Di sini kita pilih tab the hole ya, tab the hole ya. Nah di sini kita kan tadi sudah ada nih yang tadi ya, drill the hole ya. Kita klik kanan ya, drill one tadi ya. Setelah itu pilih duplikat ya. Tadi ini kita bisa klik kanan, kemudian duplikat. Nah di sini ya, supaya apa, tidak membuat yang baru ya, untuk mengeditnya supaya lebih cepat ya. Kemudian kita klik kiri, terus kita rename ya, ini ya, jadi tracking. Nah di sini tracking ya, ya. Kemudian klik kanan ya di sini. Di sini kita klik kanan, kemudian klik select edit kanan, terus pilih select edit. Nah setelah seperti ini ya, kita lanjut. Nah kita ke tool tab, terus pilih tool, kemudian new tool lagi ya. Di sini tool, kemudian new tool. Nah setelah itu lanjut, kita di general tab, kita pilih nomor 8 ya, general tab. Ini akan menjadi nomor 8. Itu untuk cutter tab ya. Nah di cutter tab, nah pilih tipe tab right hand ya, di cutter tab ya, tab. Nah di sini ya,
tab right hand ya, dorong right hand ya. Nah, setelah itu lanjut, kemudian pilih diameternya menjadi 6 ya, 6 mm ya, kita perkecil 6 mm. Setelah itu ceng fruit length ya, fruit length-nya kita ubah menjadi 15 mm ya, fruit length. Nah, kita besarkan di 15 ya, dalamannya ya, jadi 15 mm ya. Nah, setelah itu di bagian fit and speed ya, kita di spindle speednya diubah RPM-nya menjadi 400 ya. Fit and speed, spindle speednya menjadi 400 ya, 400 RPM ya, kecepatan putarannya ya. Nah, setelah itu lanjut, kita bisa oke, kemudian pilih ya yang sudah kita edit tadi ya. Nah, ini kita oke. Nah, ini kan sudah kita edit. Nah, kita select atau pilih ya. Nah, setelah itu lanjut, kita pilih cycle tab. Nah, di sini ya cycle tab. Nah, cycle tab, kemudian lanjut diklik cycle tab ya, kemudian pilih ya tapping from cycle tab ya. Tapping ya, pilih tapping ya intinya di sini. Nah, di sini kita pilih tapping. Nah, sudah tapping. Setelah itu kita bisa oke, kemudian simulasikan ya. Kita simulasikan di sini ya. Nah, seperti inilah ya. Setelah itu kita bisa close untuk lanjut ke langkah yang terakhir. Itu ya. Bisa langkah ke langkah yang terakhir, post proses the toolpad ya. Nah, setelah tadi ya kita bisa untuk mengeceknya ya. Setelah tadi kita pilih toolpad panel, kemudian generate, toolpad generate, toolpad kemudian generate ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Kita bisa klik saja no ya, supaya tidak mengulang ya. Ini cek saja. Nah, setelah itu lanjut ke berikutnya untuk mensimulasikan keseluruhan ya tadi, dari face, 2D contour, 2D pocket, blur, drill, tapping, 6 ya. Kita bisa langsung ke langkah cepatnya ya, klik kanan di setup ya, setup di sini ya, kemudian simulate all ya, sini setup, klik kanan, simulate all ya. Nah, di sini ya kita bisa tahu ya, kemudian di sini ya kita klik play ya, dan kita cepatkan supaya lebih cepat ya. Seperti inilah ya, dari awal ya, seperti ini ya, terlalu cepat ya. Ulangi. Nah, seperti ini dari awal, meratakan permukaan untuk memotong bagian. Nah, terus kita mulai di sini ya, terus ya seperti inilah, bisa selesai. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang berikutnya ya. Kita bisa lanjut, setelah itu kita bisa close ya, belum lanjut. Nah, bisa close, lanjut ke game tab, toolpad panel, ke post proses ya, untuk memproses pengaturan ya. Sini untuk CNC nya, kemudian kita pilih select, pilih hidden hand GPS generic hidden hand ya. Sini sudah ya, hidden hand GPS generic hidden hand ya, di sini sudah. Nah, setelah itu kita ikuti ya di sini, kemudian kita pause ya, dan kemudian klik save ya, pause. Nah, kita pilih tempatnya ya, kita save. Oke.
kita tunggu, nanti akan terbuka ya otomatis. Nah seperti ini ya pengaturan atau programnya ya. Ya baiklah, sekian ya jadi proses dari matching tutorial to link and drilling ya, dari phasing, link, counter ke profil, how to pocket, mill to counter, drill to hole, tap the hole, dan post proses the output ya. Nah sekian presentasi dari tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.